Bu, ini kami dari Puskesmas Sakit Aji. Ada kami mahasiswa PBL yang bertugas di Puskesmas Sakit Aji sekarang. Izin untuk melakukan tentang kesehatan keluarga nih Bu. Ya, saya tanya-tanya sedikit ya Bu. Ini yang pertama untuk dari keluarga Ibu sendiri terdiri dari berapa orang Bu? Yang serumah. Yang serumah. 3 sama saya. 3 sama Ibu ya. Iya, Yang sama pertama suami berapa? sama anak. Sama suami sama anaknya ya. Apakah ada yang menderita tensi tinggi? Nggak ada, cuma saya doang. Oh, hanya Ibu saja deh. Apakah Ibu berobat Bu? Berobat terus. Kalau kepala saya pusing, saya berobat. Pasti terus saya berobat. Karena kan takut kalau kepala pusing, kalau nggak berobat nanti kayak gimana kan nggak ada yang nolongin saya. Suami kan nggak ada, merantau, anak juga merantau. Saya cuma sendiri di rumah. Kalau misalnya sedang tidak ada gejala itu biasanya Ibu masih minum obat? Kalau ya? enggak, kalau nggak ada gejala kan buat apa saya minum obat, gitu kan udah gitu. Oh iya, baik. Bu, tadi kan ada keluhan dari Ibu ada tensi tinggi ya Bu ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu itu dari kapan Ibu? Saya waktu udah nggak men itu baru saya terasa itu punya penyakit itu. Oh, dulu iya. Waktu masih men saya nggak pernah punya penyakit apa-apa. Oh, berarti tidak ada, sebelumnya tidak ada, Nggak tapi ada. setelah menopause itu iya, ya Bu ya, itu. jadi ada lagi seperti itu ya. Terakhir di tensi kapan Bu? Tensi tahu, lupa saya. Udah lupa ya Bu ya. Kan karena tadi ada keluhan tensinya tinggi, sekarang kami tensi dulu ya Bu ya, untuk memastikan tensi Cek sekarangnya tensi, berapa. Iya, apa-apa. Didapatkan tensi 187/117. Ada yang dirasain nggak Bu, pusing? Enggak. Nggak ada. Tapi kayak dikit-dikit gitu loh dari kemarin waktu di tensi tuh. Tapi saya belum berobat gitu, tapi kan enggak seperti biasanya gitu loh. Masih dikit-dikit kepala agak-agak pusing gitu. Pusingnya di sebelah mana? Ini muter gitu loh, pusingnya belakang. Ya, jadi tak jelasin ya Bu ya. Iya. Ibu kan tadi bilangnya pusing. Awalnya kalau memang orang biasa, orang normal, tensinya segini, itu emang pusing. Jadi sebenarnya yang harus Ibu perbaiki itu berobatnya enggak pas pusing aja. Oh, jadi terus? Iya. Tapi nggak ada efek apa-apa tuh kalau saya minum obat terus? Enggak, efeknya kan di tensinya Ibu. Kan Ibu enggak ngukur tensi tiap hari kan? Enggak, kata itu kan ada katanya kalau minum obat terus kan bisa pendengaran kurang gitu. Saya takut kan kalau kayak kebanyakan minum obat saya takut juga sih. Ini Bu, misal awal-awal dulu misal di 140 Ibu ngerasa pusing. Karena nggak pernah minum obat, tubuhnya kompensasi. Jadi di tensi 150 rasanya biasa aja. Jadi nggak ada warning, nggak ada peringatan. Nah, jadi lama-lama tubuhnya kebiasaan sama tensi segitu. Nah, jadi itu yang buat salah. Jadi Ibu ngiranya nanti pas berobat pas pusing aja. Iya. Nah, iya. Kalau kerasa ya, kalau nggak pusing kan buat apa? Saya kan pikirnya begitu, buat apa iya, gitu. nanti kalau lama-lama dibiarin bisa aja di 180 Ibu nggak pusing. Karena udah saking biasanya. Jadi tubuhnya nggak ada alarmnya lagi. Nah, jadi tuh kenapa sih harus minum obat tiap hari? Karena hipertensi tuh penyakitnya tuh emang menetap, nggak bisa hilang, tapi bisa dikontrol. Kontrolnya pakai apa? Pakai obat yang diminum tiap hari. Jadi obatnya itu nggak cuma diminum waktu pusing aja. Gunanya itu obatnya untuk ngontrol tensinya. Kenapa harus dikontrol? Kalau tensi tinggi itu sumber segala penyakit. Orang stroke mulainya dari tensi tinggi. Iya, juga yang ditakutkan kan itu. Iya, kalau misalnya Ibu nggak minum obat tiap hari kan tensinya nggak terkontrol. Ibu ada alat tensi di rumah? Nggak ada. Nah, nggak ada kan, jadi kan nggak tahu tensi tiap harinya berapa.
ibu cuma ngandelin pusing berarti tensinya tinggi, pusing tensinya tinggi. Padahal bisa aja sebenarnya tensinya memang tinggi tapi udah nggak ngerasa pusing lagi karena udah hilang alarmnya. Alarm pusing tuh udah nggak dirasa karena rasanya udah kompensasi. Terus lagi ibu kan bilang orang dulu sebelum nggak men, pas tuh masih men nggak kenapa-kenapa. Iya, nggak pernah ada keluhan apapun, nggak pernah. Jadi emang kalau misal orang istilahnya menopause ya Bu ya, menopause itu emang bisa jadi faktor resiko dari adanya hipertensi. Soalnya kan kalau orang udah nggak men kan istilahnya nyambunginnya ke hormon ya, itu udah ketidakseimbangan hormon, itu ngaruhnya ke pembuluh darah. Nah itu yang nyebabin tensi tinggi yang ibu rasain. Tensi tinggi berakibatnya kemana-mana, pusing, jadinya penyakit macam-macam itu dari tensi tinggi. Iya, kadang-kadang ini kan kayak kesemutan kalau bangun tidur tuh kayak bisa aja Bu, tebal gitu, tebel-tebel, kayak tebelnya kesemutan gitu tangan. Karena tensi tinggi itu dari alasan dari itu. Jadi berobatnya ndak pas pusing aja, karena emang harus dikontrol terus. Dikontrolnya itu supaya dia nggak jadi penyakit macam-macam. Jadi fungsinya obat hipertensi itu bukan buat untuk nyembuhin hipertensi, tapi buat ngontrol tensinya biar nggak jadi macam-macam. Kalau tensinya tinggi berarti kerja jantungnya kan juga berat. Kalau dibiarin lama-lama jantungnya kebiasaan mumpah terus, lama-lama jadi penyakit nggak terasa. Terus tensi tinggi kebiasaan kalau istilahnya buat toler air itu loh Bu, kalau tinggi kebanteran kan nanti kalau misal kena suatu jaringan dia langsung bisa kena itu pecah. Nah, itu orang stroke tuh kayak gitu, dia tensi tinggi nggak dirasa ada pembuluh darah yang pecah. Makanya tensi tinggi itu harus dikontrol. Kalau saya kan habis obatnya terus harus periksa lagi, obat periksa lagi. Nah jadi makanya ibu harus periksa minimal 1 kali per bulan. Nanti ngambil obat, stok obat 1 bulan. Jadi obat itu nggak berhenti, diminum terus setiap hari. Jadi malah yang bahaya kalau nggak diminum obat, malah ginjalnya kena, kan ginjal nyaring darah kan Bu. Kalau orang hipertensi kan juga alirannya kuat, nah itu juga nanti kena bagian-bagian ginjalnya juga. Jadi malah sumber penyakitnya itu tensi tingginya, bukan karena minum obat terus. Jadi sekarang periksanya pas nggak pusing ya Bu. Jadi setiap sebulan sekali nyetok dikasih obat buat 1 bulan penuh. Nanti obatnya habis langsung periksa lagi. Tapi kan kalau di puskesmas kan cuma dijatah, enggak sampai 1 bulan Jatahnya dikasihnya. berapa minggu Bu? Paling 10 itu obatnya. Nah itu ya udah ibu setiap 10 hari ibu mau ngalahin deh ke puskesmas buat ngambil obatnya. Kalau enggak kan ini deket toh rumahnya Pak Kebun Maling itu ya bayar itu enggak boleh. Puskesmasnya kok enggak jauh-jauh banget. Pakis Aji Bu. Puskesmas Kan yang di situ. kan deket kan. Nggak bayar kan kalau puskesmas? Nah iya, ya udah setiap 10 hari ngambil obat, pokoknya harus diminum terus obatnya. Iya, terima kasih atas semua tuh. Iya, kalau ada yang bilang pas pusing aja obat begini aja nggak usah percaya ya Bu ya. Mungkin saya simpulkan sedikit ya Bu ya. Tadi berarti setelah ini Ibu yang pertama harus mengontrol makanannya ya Bu ya. Yang pertama harus konsumsi yang rendah garam dan rendah kolesterol, rendah lemak seperti itu. Lalu yang kedua itu untuk mengontrol tensi. Jadi mengontrol tensi itu caranya adalah dengan mengunjungi puskesmas atau tempat kesehatan yang ada tensinya untuk melihat tensinya Ibu kira-kira berapa sekarang, seperti itu. Lalu yang ketiga, periksa ke puskesmas untuk mendapatkan obat mengontrol hipertensinya. Seperti itu ya Bu ya. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bu? Sudah ya. Ibu sudah mengerti apa yang sudah disampaikan ya? Udah. Alhamdulillah mengerti saya.
Ya, mungkin sekian ya Bu ya dari kami tadi untuk kesediaan Ibu untuk kami lakukan program ini ya. Nah, mungkin nanti selanjutnya bisa dilaksanakan dari saran kami ya. Insya Allah Ibu bisa lebih sehat atau lebih baik ya dari dengan saran-saran yang sudah diberikan seperti itu. Mungkin sekian dari kami ya Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Bu. Jaga